Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum 3 ataupun tugas tutorial ketiga dari mata kuliah keamanan jaringan. Berikut video penjelasannya. Kita akan melakukan praktikum Snort IDS. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu Windows 7-nya. Setelah itu kita akan melakukan beberapa instalasi perangkat lunak. Untuk perangkat lunak yang pertama harus kita instalasi yaitu WinCap pada folder yang sudah disediakan. Jika sudah terinstall, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk melakukan instalasi Snort pada folder yang sudah tersedia. Secara otomatis hasil instalasi akan terbentuk di folder Drive C. Dalam praktikum ini kita akan mencoba mengaktifkan Snort menggunakan mode sniffer yang akan dilakukan menggunakan command prompt dengan sintaks yang sudah tersedia. Perintah tersebut akan menjalankan Snort dan hanya menampilkan header IP dan TCP. Untuk menghentikannya, kita akan menekan tombol Ctrl+C pada mode sniffer. Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkan pada konsol. Jika sintaksis ditambahkan option D, maka akan memberikan dampak Snort yang menampilkan data paket beserta header. Tapi di sini kita ingin melakukan ping dulu melalui command prompt. Sepertinya tadi di awal kita lupa untuk menginstalasi Notepad, maka kita akan melakukan instalasi lalu mengaktifkannya dengan lanjut melakukan ping juga pada command prompt.
Selanjutnya kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket launcher yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis yang telah tersedia. Sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap hasilnya dengan memeriksa folder Snort _log. Untuk mode NEDS terdapat tambahan argumen -c yang merujuk ke file konfigurasi Snort pada perintah di atas, sehingga file konfigurasinya bernama Snort konfigurasi. Hasil pemantauan yang dilakukan Snort dicatat dalam folder log. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi Snort yang telah disediakan dengan tahapan mengganti file Snort konfigurasi yang terdapat pada sistem C, Snort etc. dengan file Snort konfigurasi yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktik. Yang kedua, kita akan melakukan penggantian folder pre-push rules dan show rules yang terdapat pada sistem C dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum. Setelah itu, pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap Snort dapat mengikuti langkah-langkah yang pertama, yaitu menjalankan command prompt. Yang kedua, mengarahkan ke folder C dengan menggunakan perintah cd snort bin. Kemudian eksekusi file Snort dengan mengetikkan Snort, kemudian tekan enter sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu kita akan mengetikkan keyword Snort W untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang di Snort. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan. Selanjutnya, jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt dengan mengetikkan snort div E2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang akan digunakan oleh Snort.
Untuk praktikum ini kita gunakan perintah snort div i1, sehingga kita akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Biarkan tetap berjalan, kemudian kita buka command prompt yang lain dan melakukan ping ke alamat PC. Aktivasi dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh snort dan akan kita lanjutkan untuk menyiapkan rules dengan mengkonfigurasikan file snort konfigurasi yang berlokasi di C device, lalu buka snort konfigurasi menggunakan notepad plus. Kita scroll sampai ke barisan homenet, ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Variabel external net ini tetap dibiarkan saja dan kita scroll ke bawah hingga menemukan role path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, pre-approach rules, dan show rules berada. Simpan hasil pembaruan terhadap file snort konfigurasi sebelum menjalankan snort. Verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules dengan menggunakan notepad plus. Arahkan ke folder C dengan mengetikkan snort i1 a console C dan device C snort etc snort configuration, lalu tekan enter untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index dan menampilkan hasil deteksi ketampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log. Jika konfigurasi sudah selesai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Selanjutnya, kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert yang tersimpan dalam file log. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap snort membangkitkan alert. Pada tahap ini kita akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah file konfigurasi yang dilakukan pada file snort konfigurasi.
Konfigurasi tersebut diharapkan dapat menyebabkan Snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert IDS setiap kali IP 192.168.56.3 melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Untuk mencoba konfigurasi tersebut, kita akan melakukan edit file Snort menggunakan Notepad. Lalu kita simpan hasil pembaruan file Snort konfigurasi dan masuk ke command prompt, kemudian eksekusi Snort dengan menggunakan sintaksis yang tersedia. Melalui PC yang beralamatkan akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP ke telnet dan ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelumnya, mengaktifkan Snort, kemudian masuk ke folder Snort log. Pada folder tersebut muncul file bernama alert IDS jika dibuka menggunakan Notepad. Konfigurasi yang dilakukan akan menghasilkan alert dan praktikum pun selesai. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai